Bapak terima kasih pagi ini kami hadir bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena roh Tuhan ada pada kami yang mengurapi kami. Kami mengucap syukur kami boleh bersuka di dalam Engkau. Kau saja yang memberikan kami kesembuhan, Tuhan saja yang memberikan kami kelepasan dan kelegaan. Kami percaya pagi ini kalaupun masih ada yang berbeban berat, yang letih lesu, pagi ini juga roh Tuhan yang membebaskan, yang memberikan kekuatan yang baru. Kalaupun ada yang sakit, bahkan yang di rumah yang mendengarkan saat ini juga Tuhan, oleh kuasa bilur Tuhan Yesus saja yang sakit boleh menjadi sembuh. Kami mengucap syukur karena mujizat Tuhan masih terjadi sampai sekarang. Bukan hanya dulu, tapi saat ini juga Tuhan, Engkau yang berkarya dan terus akan mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah Kau janjikan. Bapak terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, I'm nothing, I'm zero. Tapi roh Tuhan yang tidak terbatas kiranya yang mengalir memenuhi setiap hati kami, yang membukakan mata hati kami untuk kami boleh mampu bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami mampu melihat Tuhan dalam segala kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kuduskan setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Amin, shalom, silakan duduk. Puji Tuhan kalau pagi ini kita ada di tempat ini dan juga untuk yang di rumah. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang terbaik untuk kita ada bersekutu bersama-sama dalam pertemuan ibadah ini. Kita masih belajar ya di tema bulan ini yaitu membangun manusia roh kita. Membangun apa yang Tuhan sudah rencanakan sejak semula buat setiap kita untuk menjadi seperti apa yang direncanakannya, yaitu menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita akan lihat dalam membangun, yang pasti kita memperhatikan apa yang dibangun ya. Ini saya cuma kasih tema pagi ini yaitu membangun di atas batu karang. Bangunan yang kita lihat hari ini ya, seperti gedung ini, berapapun bagusnya, seberapapun baiknya ya, kita nggak pernah mikir bahwa ada sesuatu yang menopang bangunan ini yang harus kuat, yaitu dasar dari bangunan. Karena kalau enggak, ya itu gampang tergoyah. Nah, apalagi yang mungkin tahun ini kita jarang ya dapat gempa dan kita juga nggak mau gempa. Tapi tahun lalu tuh sering sekali di Bali itu ada gempa. Tapi untuk bangunan Nusa Pujian sendiri, bawahnya itu batu. Ya, jadi pada waktu konstruksi mau membangun itu untuk menggali itu sangat sulit. Ya, akhirnya kita memang udah sesuai dengan struktur, sesuai dengan ahlinya ya, bahwa kita memang sudah sangat kuat karena di bawah ini batu karang ya. Kalau saya menaruhkan gambar di sini ya, kita baca dulu deh 1 Korintus 3 ayat 10 ya, sebelum saya bicara lebih lanjut. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ya, jadi yang pertama itu bukan hanya mikir ya, seorang arsitek memikirkan keindahan bangunan ya, tapi terlebih lagi seorang ahli bangunan akan melihat ataupun memikirkan meletakkan dasarnya dulu yang kuat. Dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau kita sudah meletakkan dasarnya, setiap saudara dan saya itu harus memperhatikan apa yang dibangun, apa yang kita bangun dalam hidup kita. Seperti apa sih gambarnya? Kalaupun mungkin anak-anak seringkali kita tanya ya, cita-citanya mau apa ya kalau udah besar?
Bercita-cita seperti apa ya nanti kalau udah setelah sekolah, ataupun sampai sekarang ini yang masih kuliah ditanya cita-citanya mau seperti apa, mau jadi bisnismen ataupun menjadi karyawan profesional dan selanjutnya. Jadi kita sendiri harus punya gambar bangunan seperti apa yang kita mau bangun. Nah ini Twin Tower ya. Twin Tower ini ada di New York tahun 2001. Tahun 2001 pas 11 September udah hilang ya. Tapi saya dikasih kesempatan yang luar biasa sama Tuhan. Saya ada di sana ya, saya ada di lantai 110 di tahun 2000 ya, sebelum 2001 hilang ya. Kita tahu ya tragedi 11 September itu bagaimana salah satu bangunan itu dibom dengan pesawat. Kalau saya lihat bangunan itu ya, sebelum saya naik sampai ke 110 itu lantai bawah itu sangat besar sekali ya, pilar-pilarnya sangat besar sekali. Jadi di bawah nggak ada apa-apa, cuman saya melihat satu hall yang sangat luas yang terdiri dari banyak pilar yang sangat besar. Dan pada waktu saya naik ke atas ke lantai 110 dengan lift ya, itu non-stop ya, nggak pakai lift 1, lift 2, level 1, level 2 itu sampai kapan nyampenya ya. Ya kalau di kantor saya itu ada lift barang. Untuk naik ke level 1 aja saya masih lihat kadang-kadang, aduh kok nggak nyampe-nyampe ya, setengah menit mungkin ya kan, udah agak tua. Tapi untuk naik ke 110 itu non-stop ya, dari bawah ke atas itu nggak sampai 1 menit, kurang lebih 58 detik. Itu sangat cepat sekali. Nah, memang ada tujuannya ya, di atas itu memang dibikin memang di situ namanya ada restoran ya, Window of the World ya. Window of the World di mana seluruh sekelilingnya dengan hall yang sangat luas itu restoran, banyak orang, itu namanya window, jendela ya, jendela kaca. Jadi kita bisa melihat secara sekeliling kita kota New York dan sekitarnya. Dan waktu saya ada di atas itu pas mau matahari tenggelam ya, udah jam 6, setengah 7, jadi kelihatan sekali lampu-lampu semua udah nyala. Saya cuma dikasih tahu, diimpress di hati saya. Seringkali kita membanggakan segala sesuatu yang ada di darat istilahnya ya. Segala sesuatu kelihatannya wow, mobilnya keren, segala sesuatu, oh rumahnya bagus. Begitu ada di lantai 110 kelihatan semua itu sangat kecil ya. Saya cuma diingatkan sama Tuhan. Kadang-kadang orang bisa bangga akan segala sesuatu ya. Tapi Tuhan hanya lihat nggak ada apa-apanya. Saya cuma lihat ya, semua yang lalu lalang di bawah itu sangat amat kecil. Jadi kalaupun kita juga saat ini mungkin punya persoalan yang besar, menurut kita sangat besar, Tuhan cuma ingatkan, kalau Tuhan kita begitu besar, semuanya itu sangat kecil. Kita ada di tempat yang tinggi. Kalau kita bersama Tuhan di tempat yang tinggi, kita akan melihat persoalan kita juga sangat kecil. Jadi hari-hari ini apapun masalah, pergumulan, persoalan pasti semua punya. Tapi biar kita ada bersama Tuhan di tempat yang tinggi. Seperti tadi, biar kita tetap bersuka cita. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah dia gagal. Bukan tidak peduli kalau kita sampai hari ini masih belum menerima apa yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita menerimanya. Jadi bagaimana, kita nggak lagi ngomongin soal ya saya cuman bagaimana Tuhan membawa saya ke tempat itu menjadi kenangan yang tak terlupakan ya. Apalagi kalau gedungnya itu sudah nggak ada. Kita akan lanjut ya, bagaimana kita membangun hidup kita di atas dasar batu karang.
Setiap saudara dan saya mengalami kehidupan yang baru pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Kita dibaptis, bahkan di dalam baptisan Tuhan ingatkan bahwa kita menerima Dia, mati bersama Dia. Ya, kita di sini diselamkan, masuk ke dalam air, itu menjadi satu ilustrasi bahwa kita mati bersama Tuhan, dan pada waktu kita keluar, kita dibangkitkan bersama Kristus dan kita mengalami kehidupan baru. Tapi dalam perjalanan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, kita nggak sadar kehidupan lama kita masih tetap ada bersama kita. Tuhan mengingatkan di Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saya cuma lihat ya perikop ini di Yohanes 2 ayat 19 itu, kita lihat sebelumnya Tuhan Yesus ini ingin merombak kehidupan kita orang-orang yang percaya. Bukan hanya orang yang masih baru mengaku Yesus sebagai Tuhan yang diangkat atau keluar dari gelap kepada terangnya, tapi kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya bahwa kehidupan kita perlu dirombak. Tuhan berbicara ini di bait Allah. Tuhan berbicara bukan kepada orang yang tidak percaya, tapi kepada ahli Taurat dan semua yang ada di bait Allah. Tuhan mengingatkan. Kita lihat dari Yohanes 2 ayat 14. Ini cerita sebelum Tuhan berbicara ataupun sebelum Tuhan marah. Karena kita di dalam cerita ataupun di dalam kesaksian, sekali kita melihat Tuhan marah, ya, itu ada di dalam bait suci. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Selanjutnya, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Mungkin kita juga sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang ke gereja itu cuman sekarang apalagi ya, online bisa browsing siapapun pembicara yang kita suka untuk kita dengar. Sesungguhnya kalau kita ke gereja cuman begini. Untungnya apa sih kita ke gereja, mendingan sembari tiduran kita dengar firman. Bisa juga. Untungnya apa sih saya nyanyi-nyanyi? Untungnya apa sih saya melayani? Semua itu dikalkulasi untung rugi. Saya mesti keluarin waktu, saya harus ambil waktu, saya harus ambil persembahan. Saya udah memberikan persembahan, sampai sekarang juga masalah saya tetap ada. Untungnya apa saya memberikan persembahan, apalagi memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. Semua dihitung untung rugi. Kalau saya melayani, berapa sih PK-nya? Kalau saya bekerja untuk gereja, berapa sih gajinya? Mana cukup? Kita lupa. Pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, Tuhan tuh udah mati buat saudara dan saya. Tuhan sudah berikan semuanya. Bahkan dia katakan dia menebus hidup kita bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan untung rugi. Tapi dia udah lakukan semuanya supaya saudara dan saya bebas dari kutuk, bebas dari belenggu apapun yang membelenggu hidup kita sebelumnya. Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih terbelenggu dengan masa lalu kita, dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita. Untuk keluar rumah aja, gak usah. Nanti ada namanya, ya kan kemarin kan dari COVID ya 19, terus ada bulan Juli mulai lagi dengan yang baru, ya. Terus yang sekarang katanya ada lagi yang baru, awas hati-hati. Nanti ada lagi yang baru. Kenapa kita mikirin yang baru dari COVID? Gak pernah mikirin yang baru dari Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Hari ini kita ada di sini karena Tuhan jadikan hari yang baru.
yang baru, berkat yang baru, kesembuhan yang baru, apapun. Tuhan sediakan yang baik, yang baru. Bukan yang baru itu yang membuat kita cemas, takut, terus kita sebarin. Hati-hati loh, jangan keluar nanti ada COVID yang gelombang ketiga. Mau gelombang ketiga, mau gelombang ke-10, so what? Hidup kita ada di dalam Dia. Kalaupun waktunya pulang, gak perlu dengan COVID. Kadang-kadang orang kita dengar cuma jatuh waktu lagi duduk. Itu teman saya yang belum lama, dia udah mau pesta, udah dandan, udah keren. Ya, dulu jemaat di sini juga, Pak Lodi namanya. Dia nungguin istrinya lagi dandan, dia masih duduk di sofa. Pulang, cuma tarik nafas, pergi untuk selamanya. Jadi semua yang nganter ke rumah sakit itu dengan dandanan pesta, karena memang mau pesta. Jadi kalau hari ini kita dikuasai dengan ketakutan, masih dibelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran tentang apapun, kita lupa bahwa Tuhan yang membuat hidup baru kita itu kemana. Dia menjadikan saudara dan saya dengan rencananya yang luar biasa. Rancangannya tidak berubah karena ada COVID. Rancangannya tidak berubah karena perusahaan kita tutup. Rancangannya kita tidak berubah karena kita di PHK. Tuhan katakan, rancanganku buat kamu adalah rancangan damai sejahtera, untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan marah kalau kita hitung-hitungan. Mau ke gereja jangan mikir hitung. Aduh, saya mesti persembahan lagi, malu kalau enggak. Ya itu, Tuhan marah. Jangan pernah menghitung dengan Tuhan. Jangan pernah kita menghitung. Karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan buat saudara dan saya. Dia sudah berikan segalanya. Kita akan lanjut ya, bagaimana kita membangun hidup kita di atas batu karang. Selanjutnya, tolong. Saudara dan saya adalah baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Seringkali orang di gereja ataupun dimanapun, oh saya sedang melayani pekerjaannya supaya gampang dilihat orang. Oh baik-baik. Tapi pas waktu di rumah ataupun di pekerjaannya itu akan menjadi orang yang berbeda. Tuhan cuma ingatkan, kita lihat dari 1 Korintus 6:19 ayat 20 ya. Tolong dibuka itunya ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dan saya pada waktu mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita adalah umat tebusannya. Kita miliknya. Bahkan kalau dulu ya, ini kalau menjadi hamba ataupun budak, seorang budak tidak punya hak apapun atas hidupnya. Sepenuhnya milik tuannya. Tapi Tuhan menebus kita bukan hanya sebagai budak, tapi mengadopsi kita untuk menjadi anaknya. Pada waktu kita mengerjakan sesuatu, ya kalau yang tadi di bait Allah, semua orang melakukan sesuatu untuk pekerjaannya di bait Allah ya. Dan ada imam besar di dalamnya yang membawa korban ke dalam, yang berdoa. Tapi Tuhan menjadikan kita sesuatu yang baru. Kehidupan saudara dan saya enggak sembarangan. Kita ada di sini bukan asal-asalan. Tuhan sudah mendesain. Dia arsitek yang paling ulung. Hidup kita ada di dalam rencananya. Hidup kita ada di dalam panggilannya, tujuannya. Dan tujuannya untuk kita dipakai untuk memuliakan Dia. Tadi dikatakan di Korintus 6 ayat 20. Jadi kalau Tuhan ada di dalam kita, bukan ada bersama kita ya. Kadang-kadang kita bersama kita
Tuhan, doa saya kok nggak pernah dijawab. Tuhan meninggalkan saya ya. Aduh Tuhan, saya udah lama loh nungguin janjimu, tapi kok sampai sekarang kayaknya nggak Tuhan denger ya. Tuhan nggak bersama kita. Seringkali kita melihat bersama itu dituntun ya, jalan bersama ya. Tapi kalau kita adalah baitnya Tuhan, Dia tinggal di dalam kita. Jadi maut pun tidak akan menghalangi kasihnya Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kasihnya Dia. Karena Dia ada, menyatu, dua jadi satu, tak terpisahkan. Seperti minggu lalu Pak Handoko bilang, minyak ya kan, dengan pelita ya, tanpa minyak itu nggak akan nyala. Seperti tepung dengan ragi, kalau udah jadi satu nggak kelihatan, taunya kuasanya. Nah kalau Tuhan kita selalu sadar bahwa Dia ada di dalam kita, dalam keadaan apapun yang terburuk sekalipun, kita sadar yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya ada di dalam kita. Nggak ada ketakutan. Sekalipun seperti Mazmur bilang, Daud bilang, 1000 orang rebah di kanan, 1000 orang rebah di kiri, tapi aku mau tetap bersuka cita karena Dia ada bersamaku. Boleh segala sesuatu boleh diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, tapi rancangannya bukan untuk kecelakaan kita. Rancangan Tuhan tetap berlaku dalam keadaan situasi yang terburuk sekalipun. Roma 8:28 diingatkan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Penderitaan yang saat ini kita alami tidak sebanding dengan kemuliaannya, kebaikannya yang akan dinyatakan. Buat siapa? Buat orang yang setia. Kita akan lihat selanjutnya bagaimana kita menjadi setia. Orang seperti apa yang setia? Orang yang mau mendengar dan melakukan firman. Kalau melakukan sesuatu yang kita suka pasti gampang ya, gak usah disuruh juga kita pasti lakukan. Kita lihat orang-orang yang mendengar dan melakukan firman. Sangat banyak contohnya di dalam Alkitab. Alkitab dijadikan ataupun ada ini untuk menunjukkan kesaksian daripada nabi-nabinya, orang-orang hebat yang Tuhan pilih pada zamannya, dari zaman dahulu sampai perjanjian baru. Contoh Nabi Nuh ya. Saya kemarin lihat di itu juga dari YouTube tuh sekarang udah ada di New York kalau nggak di Amerika ya, dibikin perahunya Nabi Nuh dengan segala macam ornamennya mirip-mirip seperti Bahtera Nuh ya, replika ya seperti itu. Di zaman Nuh, pada waktu Nuh mendengar perintah Tuhan untuk melakukannya, untuk membuat bahtera di atas gunung, itu nggak masuk akal. Sampai hari ini kalau orang bikin kapal ya pasti kapal laut pastilah ada di dekat pantai ya, karena biar gampang ya. Orang-orang yang melakukan firman kadang-kadang nggak masuk akal, dianggap orang gila, pasti dibully lah. Kalau zaman sekarang, kalau kita jujur aja dibully. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik dibully, gampang sekali, ya kan? Ya contohnya ya kalau kita lihat secara nasional presiden kita ya, saya ngelihat bagaimana terus seringkali bikin apapun dibikin salah gitu loh. Orang suka persepsinya selalu jadinya salah. Tapi kabar baiknya, semakin dia direndahkan Tuhan meninggikan. Pak Jokowi diangkat menjadi presiden untuk KTT. Tahun depan Bali akan penuh dengan semua kepala negara dan para menteri. Itu puluhan ribu loh. Pasti akan rame, itu salah satunya. Kita akan melihat ya, kalaupun nanti bulan Oktober tanggal 14 dibuka untuk internasional, tapi persiapkan ya, kalau sekarang masih banyak yang nganggur, masih hotel-hotel belum buka, sebentar lagi ya.
Ini bukan sekedar kebetulan. Tapi bagaimana Tuhan meninggikan seseorang. Ya, penderitaan kita mungkin saat ini banyak. Tapi Tuhan ingatkan, tidak sebanding dengan kemuliaan akan Tuhan nyatakan. Asal kita tetap mau setia, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan kalau kita lihat kehidupan Yesus sendiri, siapa sih yang mau disalibkan? Siapa sih yang mau ditelancangin di sepanjang jalan, dilontari batu, mungkin dicambuk seperti itu? Nggak ada penderitaan. Hari ini kita menderita, tapi nggak ada seorang pun yang menderita seperti pernah Yesus alami. Sehingga Yesus bisa merasakan kalaupun kita menderita, dia tahu arti penderitaan yang sesungguhnya. Jadi untuk melakukan firman ini, karena daging kita pasti berlawanan dengan firman. Keinginan kita pasti berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Tapi pada waktu kita setia, mau beranjak, mau melakukan, sekalipun dengan bercucuran air mata, pada waktu menabur, pada waktunya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Itu janji Tuhan. Iya dan amin. Amin. Jadi jangan berhenti pada waktu kita ada dalam penderitaan. Tapi kita terus berjalan, terus maju. Tuhan, yes, what next, what next? Ya, jadi kita nggak dapat berkat. Apalagi Tuhan berkatnya, apalagi Tuhan berkatnya. Dalam penderitaan juga, apalagi ya Tuhan? Aku bisa Tuhan, karena Engkau ada bersamaku. Kekuatanku tidak seberapa, kesanggupanku tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang ada di dalamku. Kasih karuniamu cukup bagiku untuk aku menanggung segala penderitaan ini. Bukan hanya menanggung penderitaan, tapi untuk layak menerima kemuliaannya. Amin. Siap-siap menerima kemuliaan kalau hari ini masih menderita. Amin. Siap-siap menerima kejutan-kejutan yang dari Tuhan. Ya, seringkali Tuhan melakukan sesuatu tuh memang gak pernah diduga. Jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Lanjut, bagaimana Kristus menjadi dasar bangunan itu sendiri? Apa sih? God is love. Ya. Kalau kita bicara Kristus sebagai dasar, dasar yang utama adalah kasih, karena Dia adalah kasih. Coba kita lihat, ya, bangunan itu, ya, tadi saya lupa, ya nanti selanjutnya deh. Bangunan itu bisa dibangun di atas batu karang ataupun di atas pasir, ya. Nah, kalau kita mau membangun hidup saudara atau membangun hidup saya sendiri juga di atas batu karang, yaitu Kristus. Ini loh dasarnya. Kalau kita membangun fondasi, pasti kan ada semen, ya kan? Ada batu, adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuat dasarnya itu. Nah, ini bahannya apa? Bahannya sabar, bahannya murah hati, bahannya tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Ini semua bahan. Pada waktu kita nggak sabar, pada waktu hidup kita dia berdasarkan kesombongan, keangkuhan, itu gampang goyah. Karena orang sombong itu adalah musuhnya Tuhan. Pasti setinggi apapun bangunannya, kena goyangan dikit aja ambruk. Di luar bahan ini, dasar ini, kehidupan kita sangat rentan. Kita gampang menjadi orang yang putus asa. Kita gampang menjadi orang yang sensitif. Ya kan? Sensitif lah. Kalau lagi susah. Begitu ada orang lihat, mungkin gak kelihatan karena pakai masker, gak disapa udah marah. Aduh, Bu Meni kok gak ngeliat saya ya? Kok gak nyapa ya? Orang biasanya kalau lagi susah tuh sensitif. Yang ketawa, iya apa iya? Iyalah, gampang tersinggung, sensitif. Ya seakan-akan kalau ada apa-apa, orang tuh nggak tahu ya, memang saya orang susah sih makanya dia begitu. Gampang. Kita harus percaya bahwa Kristus yang ada di dalam kita tuh super duper kaya. Apapun persoalan kita, jangan membuat kita menjadi rendah diri, jadi sensitif, karena Dia tetap tinggal di dalam kita. Amin.
Jadi kalau bilang Bu Meli kaya, so pasti. Karena bapakku sangat amat kaya. Ya, jadi kita nggak compare lah. Punya apa sih? Punya berapa villa sih? Punya mobil apa sih? Enggak, kita nggak compare seperti itu. Bapakku yang punya langit dan bumi, so what gitu. Saya dan saudara adalah orang yang paling kaya. Karena dia ada menjadikan kita anak-anaknya. Jadi ini pasti dasar yang kuat. Ini nggak bisa kita kalau tahu lagi, kalau membangun sesuatu hidup kita, kalau dasarnya ini, pasti bukan hanya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, ya, tapi nama Tuhan pasti akan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya hebatnya, ya, profesi kita mungkin, ya kan, modar derdor, ya kan, gak cuma direktur, CEO dan yang lainnya. Tapi dasar yang kita bangun kalau ini kuat, kita pasti menjadi orang-orang yang berbeda, yang akan diberkati dan menjadi berkat banyak orang. Kita lanjutkan. Nah, kalau udah tahu dasarnya, ya, kita ini orang yang mau diajar. Tuhan gak biarin kita sendirian langsung belajar sendiri, enggak. Ini saya taruh di siapa nih? Rocky, ya. Ada film Rocky, ya. Tuhan mengajar kita untuk gak cuma punya balung baja, tulang baja, otot besi gitu kan. Untuk menjadi orang hebat, Tuhan ngasih tahu caranya. Pikul aku yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara dan saya mau jadi orang hebat yang mau dipakai Tuhan, dasar utamanya kita mau diajar untuk hidup terus lemah lembut, rendah hati. Orang yang, ya ada sih orang ya mau diajar terpaksa, mau duduk, dipaksa duduk dengar, tapi nggak akan hasilkan apa-apa. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu pasti mau dengar orang. Kalau sekarang anak-anak muda ya, khususnya milenial sekarang, mereka lahir dengan gadget ya. Kalau saya ngomong sama Feby, ya saya udah jauh kemana-mana, nggak ngerti gitu loh, gampang. Ya kalau kita memang fakta, data, memang saya ngomong gaptek iya, ya kan. Tapi bukan berarti anak-anak kita menjadi angkuh dan sombong karena lebih tahu banyak dari mamahnya. Sejak dari zaman dulu kan orang tua yang dianggap paling tahu, paling bisa, paling semuanya punya pengalaman lebih banyak. Tapi kalau sekarang kita saya mengakui sebagai orang tua, kalau compare dengan sekarang dengan anak saya, seakan-akan saya ini bodoh gitu kan. Tapi bukan berarti anak-anak bisa kurang ajar, bukan berarti anak-anak bisa menjadi sombong dan angkuh. Tapi di sini Tuhan selalu ingatkan, pada waktu kita memang punya rendah hati, itu kunci utama untuk kita bisa mau diajar, mendengar orang lain, mengerti orang lain, memperhatikan orang lain. Karena di sini ada hal yang utama, pada waktu kita rendah hati itu mendapat tenang. Kalau hari ini kita nggak tenang karena takut atau khawatir. Bukan itu saja. Karena kita masih ngotot dengan apa yang kita mau, makanya kita nggak tenang. Kita pengen sesuatu, kita masih mendoakan, kita nggak tenang karena kita masih menganggap bahwa itu yang utama dalam hidup kita. Coba kita lepaskan. Hari ini apapun persoalan, apapun keinginan kita, coba di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku meletakkan semuanya di bawah kakimu, di dalam tanganmu Tuhan. Apapun keinginan kita yang paling utama, apapun pergumulan yang paling berat, karena Dia Allah yang setia, Dia mau mendengar. Dan Dia katakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, karena aku akan memberikan ketenangan, aku akan memberikan kelegaan. Jadi yang utama hari ini, jadilah tenang.
Ya, bukan berarti nggak ada kerjaan kalau tenang. Kalau sibuk baru tenang, Bu, soalnya ada uang. Bukan. Tenang itu ada di dalam, bukan karena apa yang di luar. Jadilah tenang karena Kristus yang berdaulat atas hidup saudara dan saya punya rencana hanya yang terbaik buat saudara. Jadilah tenang. Ya, jadi mau diajar. Terus sampai kapan mau diajar? Sampai kita ketemu Tuhan. Saya tetap mau diajar, saya tetap mau belajar. Nggak ada kata stop belajar. Belajar itu sampai nanti ketemu Tuhan. Ya, kita lanjut. Selain mau diajar, kita mengandalkan Tuhan dan melekat kepada pokok kebenaran. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita melepaskan apapun. Tapi mengandalkan Tuhan kita tidak lagi mengandalkan apa yang kita pikir baik. Seringkali kita mengandalkan karena pengalaman kita mungkin karena pengetahuan kita yang banyak. Saya pikir saya pasti bisa. Pasti bisa. Kok jeblok ya. Waduh, kok babak belur ya. Hari ini apapun yang kita mau lakukan dan kerjakan, tanya dulu kepada Allah yang menciptakan kita. Apakah itu baik buat kita? Mengandalkan Tuhan kita berbicara setiap waktu, bukan pada waktu kita perlu. Pada waktu kita memang sedang membutuhkan sesuatu. Waduh, saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa, saya berpuasa 40 hari 40 malam, saya mengandalkan Tuhan. Enggak gitu. Mengandalkan Tuhan setiap hari kita keluar rumah Tuhan. Segala sesuatu ada dalam rencanamu, biar kita berjalan, Tuhan pimpin perjalanan hari ini. Mengandalkan Tuhan berarti kita membawa dia dalam segala situasi apapun juga. Pas kita terima berkat juga kita, Tuhan seperti apa ya, buat apa ya berkat segini banyak. Mengandalkan Tuhan bukan cuma pada waktu kita memang dalam keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit. Tapi pada waktu keadaan kita sangat baik, tetap kita mengandalkan dia. Seringkali lupa kalau kita segala sesuatunya udah baik itu udah lupa. Gak perlu Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita gak cuma diberkati, tapi Tuhan ingin berkat itu tetap. Ya, di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jadi berkat itu nggak cuma sekali, buah itu akan tetap. Seperti pohon ara ini. Ya, saya lihat di rumahnya Pak Wayan, Bu Ingrid, ada satu pohon ara nggak pernah tidak berbuah. Ada sepanjang masa. Setiap musim buahnya banyak sekali. Ada tujuannya kita diberkati. Jadi jangan lupa kalau kita diberkati Tuhan dengan apapun bentuknya, ya nggak cuma uang ya. Mungkin kita pengetahuan kita bertambah, hikmat kita ditambah-tambahkan, kasih karunia Tuhan, wow pokoknya luar biasa deh. Itu ada tujuannya. Kita andalkan Tuhan. Dalam arti buat apa ya Tuhan? Karena Tuhan sendiri menginginkan bukan kita yang dipermuliakan, tapi Bapa yang dipermuliakan. Tuhan cuma ingatkan Bapa dipermuliakan pada waktu kita saling mengasihi. Karena dua hal yang utama kalau kita bicara tentang kasih sebagai dasar utama dalam fondasi hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama. Kasih sesama itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, ada orang, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak bisa mengasihi sesama? Bagaimana kita membenci saudara kita sendiri? Bagaimana kita sampai hari ini tidak bisa mengampuni orang lain? Kristus adalah teladan buat saudara dan saya. Dia mati bukan karena kesalahannya, tapi untuk menanggung penderitaan karena kesalahan kita. Jadi hari ini kalaupun masih ada yang belum mengampuni, kalaupun hari ini masih kesel ataupun benci, apalagi dendam,
itu yang menutup berkat saudara sendiri. Lepaskan pintu berkat itu dengan mengampuni, dengan mengasihi. Melekat pada pokok. Melekat kepada pokok, kita gak bisa hidup tanpa dia dan di luar dia. Karena Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Enggak kok, aku masih bisa. Ya sampai di mana? Ya, sepandai-pandainya tumpai melompat, pada waktunya jatuh juga. Tanpa Tuhan, kita jatuh, kalau udah jatuh tuh ketimpa tangga lagi. Ambles. Tapi Tuhan katakan tadi waktu di lagu tadi, ya, sekalipun kita ada dalam masa sukar, kita nggak akan kering. Oh tadi yang Pak Yeri bagikan dari Yeremia. Kita ada di masa kering, tapi kita tetap bisa berbuah. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita bisa menceritakan pengalaman. Ya mungkin kalau zaman dulu ya mami saya almarhum atau papi saya paling menceritakan zaman bahla tuh waktu dijajah Belanda, dijajah Jepang, nggak bisa sekolah, harus pakai baju bahannya dari kain goni. Kita pengalamannya apa? Perang nggak ada, perang melawan COVID. Jadi paling nggak kesaksian kita juga nanti kalau punya cucu. Zaman dulu ada COVID namanya. Semua orang gak berani keluar. Itu pengalaman. Jadi jangan menganggap bahwa COVID itu segalanya yang terburuk. Ya, orang-orang tua kita juga punya pengalaman yang lebih buruk. Tapi terlebih lagi Tuhan ada di dalam kita dan bersama kita. Amin. Kalau dia ada di dalam kita, siapa yang menjadi musuh kita? COVID, nehi. Gak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari kita. Tetap menyala-nyala bagi dia. Yang melayani tetap menyala-nyala bagi dia. Karena kita bukan sedang melayani manusia, tapi melayani dia yang bertahta ada di dalam baitnya, dalam hidup kita. Jangan ada yang longgar, jangan ada yang terus mengeluh. Karena keluhan kita itu tidak akan mendatangkan berkat, tapi akan mendatangkan kutuk. Berkat dan kutuk adalah pilihan. Kalau hari ini kita mau mendatangkan berkat, kalau kita mengharapkan berkat, ikuti apa yang Tuhan mau. Tetap bersukacita. Sekali lagi bersukacitalah di dalam Dia. Dan lakukan yang baik. Tuhan memberkati.